أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat YouTube channel Agus Al Husna, channel berisi mengenai Quran, murattal, maqamat, tajwid, insyaallah akan di-share. Teman-teman, pagi ini di tanggal sekarang ada jam 5:30, tanggal 11 bulan Juni, insyaallah Mas Agus akan share terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar seperti gimana cara untuk menghilangkan ngos-ngosan atau mengurangi ngos-ngosan ketika membaca Al-Quran. Nah, teman-teman perlu kita ketahui dulu nih, kenapa kita ngos-ngosan. Kalau kita ngos-ngosan, misalkan nih, Mas Agus, kalau saya tampil kok lebih ngos-ngosan ya, tapi kalau misalkan baca sendiri kok lebih enak, maka nanti masalahnya adalah bukan di masalah panjang nafas, tarikan nafas, tapi masalahnya adalah di psikis, nervous jatuhnya, teman-teman. Jadi nanti untuk mengurangi nervous, teman-teman misalkan katakanlah teman-teman itu udah mempunyai suara yang bagus, tajwidnya bagus, sehingga orang-orang percaya meminta teman-teman menjadi seorang imam, katakanlah ya. Nah, maka langkah pertama adalah teman-teman harus memvisualisasikan teman-teman menjadi imam sebelum teman-teman maju. Katakanlah misalkan sholat maghrib ya, kan teman-teman mungkin ada yang melakukan sholat qobliyah maghrib, katakanlah ya. Setelah itu kan mungkin ada jeda antara sholatnya dan dengan qomat kan. Jadi setelah teman-teman sholat selesai qobliyah, karena masih ada jarak tuh dengan qomat. Nah, teman-teman harus membayangkan nanti teman-teman akan sangat tenang, tidak grogi, malah dengan mengharap ridho Allah, berjalan dari tempat makmum ke tempat shaf imam yang di depan itu dengan percaya diri. Bayangin dulu sambil divisualisasikan, nanti saya akan jalan sekian langkah, kemudian saya akan mengambil mic-nya. Teman-teman seolah akan melihat diri teman-teman itu udah melakukan dulu sebelum teman-teman di situ gitu. Udah jalan dulu sebelum teman-teman jalan gitu. Udah mengambil mic dulu sebelum teman-teman memang mengambil mic. Paham ya? Nanti saya akan menoleh ke kanan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah dengan mantap, takbir dengan mantap, kemudian basmalah dengan mantap. Nah, karena teman-teman gimana? Karena basmalah itu menentukan. Kalau teman-teman basmalahnya itu udah pas, maka nanti kesananya akan enak. Tapi kalau teman-teman basmalahnya itu takbirnya aja udah masih nervous, basmalahnya juga masih nervous, maka kesananya akan agak susah ya. Mengaturnya juga akan susah. Itu untuk tips ngos-ngosan ketika di dalam bacaan atau di dalam kegiatan, misalkan di dalam rangkaian ibadah. Nah, kemudian tinggal di maintenance nafasnya. Misalkan kalau teman-teman memang nafasnya pendek, maka jangan terburu-buru untuk melanjutkan ayat berikutnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu teman-teman baru alhamdulillah kurang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa nanti menyempurnakan nafas, kemudian menyempurnakan mat arid sukunnya atau ujung ayatnya, sehingga tidak terkesan terburu-buru dan terkesan ngos-ngosan. Teman-teman misalkan karena mungkin meniru suatu syekh tertentu atau ustadz tertentu, kemudian dengan tempo juga sama, padahal kita punya nafas yang berbeda, panjang nafas, kuatnya nahan nafas juga berbeda. Mungkin beliau udah latihannya lama tapi kita masih baru, ya nggak cocok teman-teman. Nggak ada masalah dengan jeda yang agak lama, itu nggak ada masalah, karena boleh jadi di situ
Kalau memang teman-teman suaranya bagus dan kemudian juga menikmati bacaan, jamaah pun akan merasakan bahwa imam sedang mengajak saya untuk berpikir terkait arti atau lebih ingin menikmati bacaannya atau merenung. Ada waktu untuk berjamaah itu atau makmum itu merenung apa yang sedang teman-teman baca kan. Nah, itu untuk kegiatan teman-teman. Jadi memang nafasnya harus diatur. Dan kita juga tidak memaksakan kan, tergantung sesuai dengan kapasitas nafas kita gitu teman-teman. Nah, kemudian sekarang gimana kalau memang dasarnya itu kita udah ngos-ngosan teman-teman. Nah, maka nanti ada latihannya teman-teman, ada senamnya mungkin ya. Dulu itu waktu saya ikut MTQ, cabang tartil, saya tanya ke teman-teman saya yang mujawad, yang qori gitu ya, bahwa dia itu selalu melakukan peregangan seperti ini teman-teman, untuk menguatkan dada ya, gini. Nah, ini untuk menguatkan paru-paru dulu, biar paru-parunya sehat dulu teman-teman, karena pasti nafas itu akan ada kaitan dengan paru-paru ya. Nah, gini. Kemudian gini, angkat ke atas juga sama, untuk menguatkan paru-paru dulu. Kemudian nanti untuk setelah itu rutin, katakanlah misalkan tiap hari itu 5 menit ya, teman-teman lakukan 5 menit tiap hari. Kemudian teman-teman bisa mencoba hal itu dan diterapkan di bacaan teman-teman. Misalkan saat membaca sendiri ya, teman-teman membaca surah yang teman-teman hafal atau yang teman-teman udah familiar, nggak perlu lagi fokus ke tulisan gitu ya. Kemudian kalau sebelum-sebelumnya itu misalkan satu ayat itu ada 3 baris ya, dan nggak ada tanda berhenti nih katakanlah, atau berhentinya mungkin yang lebih bagus itu nyambung kayak shot lam, wasol aula gitu ya. Nah, teman-teman silakan aja, jangan berhenti di situ, lanjutin sampai sekuat tenaga teman-teman. Misalkan gini, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Panjang kan sampai tafawut. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman cuma sampai yang sebelumnya itu ada di sana, mungkin ada wakaf atau yang cocok untuk dibuat wakaf. Tapi sekarang kencengin lagi, kuatin lagi karena udah latihan paru-parunya, dikuatin lagi sampai ujung akhir ayat yang teman-teman harapkan. Artinya di situ teman-teman. Nah, nanti ketika maju beda lagi. Ketika maju teman-teman mengambil yang paling optimal. Katakanlah udah latihan kenceng, kuat nih, bahkan sampai 4 baris teman-teman nggak ambil nafas. Atau katakanlah membaca suratul Fatihah tanpa dengan berhenti. Katakanlah gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakanlah seperti itu. Nah, awal-awal teman-teman hanya mampu sampai Maliki Yawmiddin katakanlah. Kan terus nyoba tuh. Latihan loh ya, bukan dalam hal ibadah ya, latihan sambil diniatkan membaca Quran. Ibadah masa itu pas saat sholat, jangan kita misalkan seperti itu terus akhirnya sampai naik nih, katakanlah pertama dari basmalah sampai maliki yaumiddin, kemudian sampai iya kadang untuk ya karena nasta'in, kemudian sampai ihdinas siratal mustaqim, kemudian sampai ayat ke-7. Memang perlu proses teman-teman, memang perlu prosesnya, dan prosesnya pun juga sederhana. Tinggal teman-teman jangan sampai tidak latihan. Boleh jadi setiap hari itu terus latihan terus, nanti akan ada dampaknya. Nggak ada tips-tips yang aneh-aneh kok, coba konsisten aja, istiqomah aja, insya Allah ngos-ngosan itu akan hilang dan akan lebih kuat suara teman-teman, akan lebih kuat teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin mendapatkan bacaan yang berkesan di hati sendiri sebelum untuk orang lain atau sebelum kita bacakan kepada umum, teman-teman jangan lupa seperti pesan Allah dalam surah Al-Muzammil,
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر seterusnya. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman silakan kalau teman-teman ada permasalahan silakan, atau ada yang ingin dibahas silakan tambahkan di kolom komentar, maupun misalkan request surah satu halaman full atau satu surah full juga silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus al Husna. Shadaqallahul azim.